ide baru. Bagaimana kita memetakan pembangunan di Republik Indonesia yang kita cintai ini, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, membangun fondasi yang kokoh, baik secara ekonomi, baik secara sosial, politik yang stabil, sosial, keamanan, dan turunan-turunan yang lainnya yang tentu dibutuhkan dalam konteks menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pun demikian, yang terpenting tadi yang kami garis bawahi adalah sisi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, dimanapun kita semua berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang telah menganugerahkan segala bentuk ketentraman dalam kemerdekaan yang telah kita jalani sampai dengan detik ini dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Dan lebih daripada itu, alhamdulillah Allah telah memilih orang-orang terbaik di antara kalangan hamba-Nya yang mengantarkan kita pada suasana ketentraman berkehidupan, dalam suasana menikmati kebebasan dalam berkemerdekaan hingga detik ini, dari kalangan terbaik yang di awal telah berjuang, di awal telah mengantarkan pada kemerdekaan dan mengisi hingga kini sampai kita mendapati sosok-sosok pemimpin hingga presiden yang ke-8 saat ini untuk Indonesia tercinta, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Untuk itu, yang pertama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogyanya di antara sunnah berkehidupan kita berdoa, memohon semoga para pemimpin kita, presiden kita, dan seluruh jajarannya ditanamkan oleh Allah rasa cinta mendalam kepada rakyatnya, beriring dengan kesehatan, kebaikan, dan kemuliaan dalam memimpin negeri dan rakyat Indonesia. Ini penting untuk kita mohonkan sebagai bagian dari sunnah Nabi SAW. Sehingga bila tertanam rasa cinta ini, maka kepemimpinan yang disertai dengan rasa cinta tentu akan memberikan perhatian yang sangat dalam, akan memberikan kasih sayang kepada seluruh lapis masyarakat, akan memberikan satu gambaran kebijakan-kebijakan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang tua yang mencintai anaknya, dia akan melindungi, menjaga, dan memberikan segala yang terbaik untuk anaknya. Pemimpin yang memiliki rasa cinta kepada rakyatnya, tentu dengan cinta itu, ia pun diharapkan memberi perhatian yang serupa. Dan semoga Allah menanamkan pula pada diri kita rasa cinta terhadap para pemimpin dan orang-orang yang menyertainya, sehingga dengan hubungan cinta kasih yang baik ini, kita semua akan harmoni dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu diantara makna sabda Nabi SAW, khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Para pemimpin terbaik itu ialah orang-orang yang Anda cintai dan mereka pun mencintai Anda. Tentu jembatan untuk menumbuhkan rasa cinta itu diantaranya adalah menyampaikan doa-doa dan harapan kebaikan. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mewujudkan harapan-harapan baik yang kita inginkan bersama. Teman-teman, alhamdulillah seperti kita ketahui bahwa baik presiden dan turunan kabinetnya, menteri, wamen, dan staf-staf terkait yang terpilih tentunya saat ini ada di puncak kegiatan retreat di Lembah Tidar di Akmil, Magelang. Dan tentu secara linguistik retreat itu berarti menyendiri dari keramaian untuk menghadirkan ketenangan dalam kontemplasi, menghadirkan gairah-gairah baru yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan tahannuf atau juga sering dikatakan dengan berkhalwat. Nabi SAW melakukan retreat di Gua Hira, di Bukit Cahaya.
yang dengan keberadaan beliau di Bukit Cahaya ini, di Gua Hiro ini, beliau mengamati keadaan masyarakat, lalu dalam ketenangan itu berusaha untuk berkontemplasi, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal kebaikan yang kelak akan dibawa ke masyarakatnya. Sehingga hasil dari retreat yang berlangsung di Gua Hira itu membawa satu ide-ide cemerlang yang dibimbing oleh wahyu, kekuatan spiritual yang menghadirkan kesehatan mental. Jadi ada akal yang sehat, ada jiwa yang sehat, dan juga ada badan yang sehat. Secara fisikal, secara intelektual, secara spiritual, semua sehat. Jangan lupa jarak dari rumah Nabi SAW ke Jabal Nur Bukit Cahaya itu kurang lebih sampai 5 kilo. Ke atasnya sampai ke Gua Hira kurang lebih sampai 700 meter. Saya pernah naik sampai ke puncak itu dan melihat setidaknya ada 5 bukit yang harus dilalui. Bila kita tarik ke masa lalu yang tidak ditemukan fasilitas kendaraan seperti sekarang, tentunya jarak itu akan ditempuh dengan jalan kaki. Keadaannya tentu tidak sama dengan kini. Ini memberikan isyarat yang kuat bahwa fisik Nabi sehat. Dengan retreat itu fisiknya menjadi sehat. Secara intelektual Nabi terisi. Bahkan bimbingan wahyu pertama yang turun kepada beliau adalah pembuka segala jenis wawasan. Membuka segala kedalaman pengetahuan di cakrawala yang bisa dijangkau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi diminta untuk membaca. Nabi diminta untuk mengikuti bacaan, bimbingan, dan pedoman dalam menata kehidupan masyarakat sehingga melahirkan pola kehidupan madani yang berperadaban, mencerahkan, berkemajuan. Saat yang sama, beliau pun mendapatkan cahaya dalam dirinya sehingga melahirkan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini akan menjadi penting karena akan melahirkan satu karakter yang disebut dengan karakter moral yang kita harapkan lahir dari situ, satu yang kita sebut sekarang dengan integritas. Ada kekuatan moral itu baik bagi mental dan akan melahirkan satu integritas yang kuat. Jadi retreat itu bukan hanya menguatkan fisik, bukan hanya kita berlatih untuk disiplin dari bangun sampai dengan istirahat secara fisikal, tapi juga bagaimana memanage sisi intelektual supaya memiliki ide-ide baru. Bagaimana kita memetakan pembangunan di Republik Indonesia yang kita cintai ini, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, membangun fondasi yang kokoh, baik secara ekonomi, baik secara sosial, politik yang stabil, sosial, keamanan, dan turunan-turunan yang lainnya yang tentu dibutuhkan dalam konteks menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pun demikian, yang terpenting tadi yang kami garis bawahi adalah sisi spiritual. Dari karakter moral itu akan tercipta nuansa integritas yang kuat. Bangunlah jiwanya kita bangun. Baru dari jiwa itu nanti akan memberikan instruksi pada karakter intelektual. Jadi kalau jiwanya sehat, kemudian akalnya cerdas, ide-idenya cemerlang, dan dieksekusi kemudian oleh fisik, bangunlah badannya. Badan yang bekerja dengan bimbingan intelektualitas yang matang dan juga kesadaran spiritualitas yang kokoh, itulah yang kita duga akan mengantarkan Indonesia ini dalam kemakmuran, jembatan kesuksesan, kebahagiaan dalam berkehidupan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu, bila di retreat terakhir ini, waktu-waktu terakhir yang mungkin besok telah tuntas, kita berharap pendidikan fisikalnya tentu akan cukup baik secara dasar, dan tentu banyak pembekalan secara intelektual. Mudah-mudahan Menteri Agama, ya, Profesor Dr. Nasruddin Umar juga memiliki waktu yang cukup untuk memberikan pembekalan dan pencerahan spiritual, sehingga awal penetapan, awal pelantikan, baik sebagai seorang pemimpin dari presiden sampai ke menteri, sampai ke wamen, sampai ke staf khusus yang dilantik dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah, yang dilantik dengan nama Tuhan, demi Tuhan yang Maha Esa, yang diletakkan kitab suci di atasnya, itu memiliki nilai yang panjang sekali, juga konsekuensi yang panjang sekali. Jadi bila pun tugas kenegaraannya selesai, tugas hisabnya belum selesai. Bila pun purna bakti, tugas keduniaannya, maka tanggung jawab spiritualnya itu yang akan dibawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini membutuhkan kerjasama dengan kita semua, lapisan masyarakat Indonesia.
Silahkan, hukum bekerja di ranahnya. Politik, kematangannya bekerja di ranahnya. Ekonomi ditata dengan baik. Tapi alangkah baiknya kalau kita sekarang semuanya sama-sama menatap masa depan yang mencerahkan bagi seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Mari kita buka lembaran baru yang menenteramkan, menenangkan, semangat juang yang tinggi membangun bangsa ini. Saya kira sudah cukup pelajaran besar di masa-masa lalu yang membuat kita semakin matang dalam berpikir, dalam mengambil kesimpulan, dan alangkah baiknya kalau energi itu kita satukan untuk membangun Indonesia dalam harmoni yang baik atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur yang kuat hingga detik ini, mudah-mudahan semua itu bisa mengantarkan kita pada harapan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang gemah ripah loh jinawi dalam naungan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan itu mudah-mudahan Indonesia bisa melahirkan generasi emas yang memakmurkan, mencerahkan, berkemajuan seperti yang kita harapkan. Doa terbaik dari kami semua untuk kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi seluruh unsur kepemimpinan dan kita semua rakyat Indonesia diberkahi oleh Allah. Maafkan saya kalau ada yang kurang berkenan, tidak lain hanya untuk harapan kebaikan kita semua. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.